Etanol, molekul yang terdiri dari beberapa atom karbon, menyebabkan kondisi mabuk. Dikenal juga sebagai alkohol. Etanol adalah bahan aktif dalam minuman beralkohol. Strukturnya yang sederhana memudahkannya menembus membran dan bersarang di berbagai tempat, menimbulkan pengaruh lebih besar dibanding molekul lain. Bagaimana etanol membuat seorang mabuk, dan mengapa pengaruhnya sangat berbeda pada tiap orang? Untuk menjawab pertanyaan ini, kita harus mengikuti perjalanan alkohol di dalam tubuh. Alkohol masuk ke dalam perut dan diserap ke dalam darah melalui saluran pencernaan, terutama lewat usus kecil. Isi perut memengaruhi kemampuan alkohol untuk masuk ke dalam darah. Karena setelah makan, sphincter pylorus yang memisahkan lambung dengan usus kecil akan menutup, sehingga kadar alkohol yang masuk dalam darah setelah makan hanya 1/4 dari yang didapat jika diminum dalam kondisi perut kosong. Dari darah, alkohol masuk ke organ tubuh, terutama organ yang mendapat aliran darah terbanyak, hati dan otak. Alkohol sampai ke hati terlebih dahulu, dan enzim hati mengurai molekul alkohol dalam 2 tahap. Pertama, enzim ADH mengubah alkohol menjadi asetaldehida yang beracun. Lalu, enzim ALDH mengubah asetaldehida menjadi asetat yang tidak beracun. Seiring dengan sirkulasi darah, hati terus-menerus membersihkan alkohol. Langkah pembersihan pertama ini menentukan seberapa banyak alkohol yang mencapai otak dan organ-organ lain. Sensitivitas otak berperan atas kondisi emosi, kognitif, dan perilaku akibat alkohol, yang dikenal sebagai kondisi mabuk. Alkohol mengaktifkan rem utama otak, neurotransmitter atau GABA, dan mematikan gas utamanya, yaitu neurotransmitter glutamat. Ini membuat sel-sel saraf menjadi kurang komunikatif. Dosis sedang membuat pemakai rileks, dosis tinggi membuat tertidur, dan bisa menghambat kerja otak untuk bertahan hidup pada dosis yang berlebihan. Alkohol juga merangsang sekelompok sel saraf di sepanjang otak tengah sampai ke nukleus accumbens, bagian otak yang berperan dalam motivasi. Seperti zat adiktif lainnya, alkohol memicu sembiran dopamin dalam nukleus accumbens yang membuat pemakainya merasa sangat gembira. Alkohol juga menyebabkan sel saraf tertentu mengeluarkan endorfin. Endorfin membantu menenangkan tubuh saat menghadapi stres atau bahaya. Kadar endorfin berlebih menyebabkan kondisi euforia dalam relaksasi yang diasosiasikan dengan konsumsi alkohol. Akhirnya, saat hati mengurai alkohol, lebih cepat dari otak menyerapnya. Kondisi mabuk berangsur hilang. Perbedaan kondisi tubuh tiap orang menyebabkan sebagian dapat terlihat lebih mabuk dibanding lainnya. Misalnya, pria dan wanita dengan berat badan dan asupan alkohol yang sama dapat memiliki kadar alkohol yang berbeda dalam darah, yang disebut BAC. Ini karena wanita cenderung memiliki darah lebih sedikit. Wanita memiliki persentase lemak yang lebih tinggi, yang memerlukan lebih banyak otot daripada darah. Volume darah yang lebih sedikit dengan jumlah alkohol yang sama, berarti konsentrasi alkohol akan lebih tinggi pada wanita. Perbedaan genetik enzim pengurai alkohol pada hati ikut memengaruhi BAC. Minum alkohol secara teratur dapat meningkatkan produksi enzim ini, menyebabkan toleransi alkohol yang lebih tinggi. Di sisi lain, orang yang minum alkohol berlebihan dalam waktu lama dapat mengalami kerusakan hati, yang berakibat sebaliknya. Perbedaan genetik dalam transmisi dopamin atau GABA dan endorfin dapat meningkatkan risiko terjadinya kecanduan alkohol. Orang dengan kadar endorfin atau dopamin rendah mungkin mengatasinya dengan minum-minum. Sebagian orang lebih berisiko jika minum alkohol berlebihan, disebabkan reaksi endorfin yang meningkatkan pengaruh menyenangkan dari alkohol. Sebagian orang memiliki variasi transmisi GABA yang membuat mereka lebih sensitif terhadap efek penenang alkohol, mengurangi risiko kecanduan alkohol. Otak beradaptasi terhadap konsumsi alkohol kronis dengan mengurangi transmisi GABA, dopamin, dan endorfin serta meningkatkan aktivitas glutamat. Akibatnya, pecandu alkohol cenderung gelisah, sulit tidur, dan jarang merasa bahagia. Perubahan struktural dari fungsional ini dapat menyebabkan kecanduan. Ketika minum alkohol terasa normal, perubahan struktural dan fungsional ini dapat menyebabkan kecanduan.
namun tidak minum terasa tak nyaman, yang menyebabkan lingkaran setan. Genetika dan riwayat minum berdampak terhadap pengaruh alkohol pada seorang. Artinya, sebagian orang lebih rentan pada pola minum tertentu dibanding yang lain, dan riwayat konsumsi memicu perubahan saraf dan perilaku.